Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga anak-anak beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ayo kita membaca basmalah bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi kita akan dimudahkan oleh Allah dalam mengikuti pembelajaran. Anak-anakku yang soleh-soleha, sekarang kita memasuki tema 7, subtema 1, keanekaragaman bangsa Indonesia. Nah, kita pasti sudah sering sekali membahas keanekaragaman, keberagaman. Nah, keanekaragaman itu berarti bermacam-macam, banyak sekali. Nah, itu banyak atau macam-macam hal-hal yang ada di bangsa kita, yaitu bangsa Indonesia. Oke, anak-anak. Bangsa Indonesia itu terkenal sebagai bangsa yang ramah. Keramah tamahan ini bisa terlihat pada saat kita kedatangan tamu, bertemu bapak ibu guru, bertemu teman, dan bertemu saudara. Pada saat berpapasan dengan orang lain, hendaklah kita menyapa dengan sopan. Itu harus kita lakukan ya. Jangan sampai ketika kita berpapasan dengan orang lain, kita cuek, kita tidak peduli. Sebaiknya kita menyapa dengan sopan. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita tentu merasa bangga dengan bangsa Indonesia. Rasa bangga ini harus diwujudkan dalam sikap dan perilaku kita sehari-hari. Sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa bangga sebagai anak Indonesia dapat dilakukan dengan cara menggunakan barang-barang buatan Indonesia. Nah, kita harus cintai produk-produk dari Indonesia, cinta tanah air Indonesia, rela berkorban untuk bangsa Indonesia, dan berusaha membangun bangsa Indonesia lebih maju dan berkembang. Jadi kita harus benar-benar bangga akan negara kita, yaitu Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itu adalah semboyan kita, negara kita, yaitu Indonesia. Kalimat itu diambil dari buku Sutasoma karangan Putan Tular. Makna dari semboyan ini adalah bahwa bangsa Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku bangsa, bahasa daerah, serta budaya daerah. Namun demikian, keanekaragaman itu bukanlah merupakan suatu penghalang, tetapi keanekaragaman itu merupakan sarana untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, jangan sampai menjadikan keanekaragaman, keberagaman bangsa kita itu menjadi penghalang untuk kita saling menyatu dengan daerah-daerah yang lain, suku-suku yang lain ya. Keanekaragaman bangsa Indonesia yaitu meliputi pakaian adat, makanan adat, rumah adat, dan banyak yang lainnya yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama yang kita bahas adalah pakaian adat. Hampir setiap suku bangsa mempunyai pakaian adat. Pakaian adat ini biasanya digunakan untuk keperluan upacara tertentu, seperti upacara perkawinan, upacara keagamaan, atau upacara adat yang lain. Kita harus menghargai pakaian adat daerah lain. Kita tidak boleh mencela, karena pasti berbeda-beda. Makanya jangan ketika ada pakaian adat yang lucu atau yang mungkin menurut kalian tidak wajar, kalian tetap harus menghargai.
Nah, seperti kalian lihat itu ada pakaian adat Jawa Barat, kemudian Sumatera Selatan, Bali, Aceh, Papua, Sumatera Utara, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Betawi atau DKI Jakarta, Maluku, Bengkulu, Sulawesi Tengah, dan masih banyak pakaian adat dari provinsi-provinsi yang lainnya atau daerah-daerah yang lainnya. Selanjutnya yaitu makanan tradisional. Setiap daerah mempunyai cita rasa makanan sendiri. Masyarakat Padang lebih suka rasa pedas. Masyarakat daerah Jogja dan Jawa Tengah makanan tradisionalnya lebih menyukai rasa manis. Oleh sebab itu, setiap daerah mempunyai makanan khas sesuai dengan selera masyarakat daerah tersebut. Kalau kalian pergi ke daerah Jogja, kamu akan menjumpai banyak penjual gudeg yang rasanya memang cenderung manis. Kalau pergi ke Padang, kamu akan menjumpai banyak penjual masakan Padang, yaitu yang paling terkenal adalah rendang. Nah, rendang yang rasanya cenderung pedas. Di daerah lain ada yaitu daerah Palembang, kamu akan dengan mudah membeli pempek yang rasanya asam bercampur pedas karena ada cukanya ya. Nah, ini ada beberapa makanan dari daerah-daerah dan masih banyak sebenarnya ya. Ada semur Betawi dari daerah Jakarta, lah ini daging rendang dari Padang, ada opor ayam daerah Jawa, kemudian lodeh, terong daerah Pekalongan, lemang daerah Palembang. Ada lemang ini banyak ya dari beberapa daerah yang sukunya itu suku Melayu. Kemudian ada ayam gagape daerah Makassar. Selain itu ada juga ini empek-empek Palembang, kemudian gudeg Jogja. Dan masih banyak sekali makanan-makanan tradisional yang ada atau makanan-makanan khas dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Tarian daerah. Tarian merupakan salah satu bentuk kesenian yang menarik. Di Indonesia kaya akan tarian daerah. Tarian ini asal mulanya digunakan dalam upacara-upacara adat maupun upacara keagamaan. Namun, dalam perkembangannya, tarian adat sering dipentaskan sebagai hiburan. Ada contohnya tari saman dari Aceh, tari pendet dari Bali, tari remoh dari Jawa Timur, tari serimpi dari Jawa Tengah, dan sebagainya. Berikut ini ada juga beberapa gambarnya. Contoh-contoh tarian tradisional. Pertama adalah tari merak, ini dari Jawa Barat. Kemudian tari piring dari Padang, Sumatera Barat. Kemudian tari topeng Cirebon dari Jawa Barat. Cirebon, Jawa Barat ya. Terus kemudian tari tradisional Kipas Pakarena, ini juga dari Padang. Kemudian ada tari gong dari Kalimantan Timur. Kemudian ada tari saman dari Aceh. Ada tari legong dari Bali. Kemudian ada tari serimpi dari Jawa Tengah. Ada tari tortor dari Sumatera Utara yaitu Tapanuli. Kemudian ada tari gandrung dari Banyuwangi, Jawa Timur. Kemudian alat musik tradisional. Alat musik daerah disebut juga alat musik tradisional. Hampir di setiap daerah di Indonesia mempunyai alat musik daerah. Alat musik ini biasanya digunakan untuk mengiringi upacara adat. Di Provinsi Jawa Tengah kita mengenal alat musik gamelan. Seperti yang ada di gambar itu ya, itu ada gamelan, ada angklung, ada seruling. Kemudian di Minahasa ada alat musik kulintang. Nah, seperti
Seperti ada di gambar ya, ada kendang, ada kulintang, ada angklung, ada seruling. Selain itu ada beberapa contoh alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Ada di Nangro, ada Aceh Darussalam, ada seruni kalos itu ditiup. Sumatera Utara ada aramba yang dipukul, Sumatera Barat saluang yang juga ditiup, kemudian Riau gambus ini dipetik, kemudian ada juga di Kepulauan Riau gendang panjang, kemudian Jambi ada sarangke, Sumatera Selatan akordion, kemudian Bangka Belitung ada gendang Melayu, kemudian ada Bengkulu, Tidol, Lampung ada bonde, Banten ada gendang, Jawa Barat ada angklung. Dan ada masih banyak yang lainnya. Alhamdulillah anak-anak sudah mendengarkan pembelajaran pada hari ini, yaitu mengenai keanekaragaman bangsa Indonesia, mulai dari pakaian adatnya, kemudian tarian adat, kemudian juga ada masakan dari khas daerah-daerah yang ada di Indonesia, juga alat-alat musik khas daerah-daerah yang ada di Indonesia. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga anak-anak bisa mendapatkan manfaat pada pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.